Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini saya sedang ada di kebun ya, sambil ngebeberang menunggu ya, ini kan bulan puasa, sambil ngebeberang ya, menunggu siang. Kita akan ngobrol seputar perjanjian Dunkirk ya. Perjanjian Dunkirk itu adalah sebuah kesepakatan antara negara Inggris dengan negara Prancis setelah Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu ya fasisme Jerman sudah hancur, sudah kalah. Perjalanan Perang Dunia Kedua kan sebetulnya pas invasi Jerman ke Polandia, kemudian hampir menguasai Eropa Barat. Itu di tahap pertama kan kelompok fasisme atau negara-negara fasis hampir menang ya, namun ada turning point, bisa dibalikan sehingga blok sekutulah yang menang. Nah, setelah blok sekutu menang, di mana di antara negara-negara blok sekutu itu adalah Jerman dan Inggris, maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya invasi lagi ke depan atau ancaman-ancaman yang lain ke depan dari Eropa Timur, khususnya dari Jerman, dalam tanda kutip Jerman ya, kalau menurut sebagian pengamat justru kesepakatan ini bukan untuk mengantisipasi Jerman tapi untuk mengantisipasi Rusia. Karena secara Rusia dalam Perang Dunia Kedua itu menerapkan standar ganda ya, pada awalnya mendukung Jerman, namun di akhir-akhir jadi mendukung sekutu, yang akhirnya menjadi bagian dari pemenang Perang Dunia Kedua. Namun tetap Uni Soviet pada waktu itu ya, masih Uni Soviet, tetap itu menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara Barat ya, negara-negara blok sekutu, karena memang Uni Soviet itu mempunyai ideologi yang berbeda atau sistem ketatanegaraan yang berbeda, ideologi yang berbeda, yaitu menganut paham marxismenya ya, dengan sosialis komunisnya, yang tentu itu sangat bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip dari negara-negara sekutu blok barat yang menganut sistem kapitalisme, liberalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, perjanjian Dunkirk ini ya, sebetulnya untuk menghadang invasi atau pengaruh Jerman di masa yang akan datang itu hanya sebuah alasan dari Inggris dan Prancis yang sebetulnya justru ingin mengantisipasi ancaman dari kekuatan Uni Soviet. Karena kan setelah Perang Dunia Kedua usai, maka dilanjut dengan Perang Dingin, dan itu terbukti kan. Karena pada intinya perjanjian Dunkirk ini adalah sebuah kesepakatan, sebuah fakta pertahanan antara Inggris dan Prancis yang kemudian diikuti dengan fakta Brussels atau perjanjian Brussels, sehingga menjadi sebuah kesepakatan cikal bakal berdirinya NATO ya. Jadi kalau sekarang rame-rame tentang peran NATO dalam perang Rusia dan Ukraina, nah itu sebetulnya NATO itu cikal bakalnya adalah perjanjian Dunkirk ini, yang kemudian disusul dengan perjanjian Brussels atau fakta Brussels, di mana ada penambahan keanggotaan, yaitu dari negara-negara Benelux ya. Negara-negara Benelux itu seperti Belanda, Luxembourg, dan Belgia itu masuk ke fakta pertahanan ini, dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Bahkan Jerman sendiri kan menjadi bagian dari fakta pertahanan NATO ini, yang Jerman, Italia, dan negara-negara di benua Amerika Utara seperti Kanada dan Amerika Serikat. Nah, itulah sedikit pemahaman kita tentang perjanjian Dunkirk.
Jadi hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil, ya kita juga tahu ya kalau kita membaca-baca sejarah Inggris sama Perancis itu mempunyai kisah sejarah yang unik, karena mereka juga terlibat perang yang cukup lama, terlibat persaingan yang cukup sengit juga. Namun ketika setelah Perang Dunia usai, mereka mungkin tanda kutip sadar ya bahwa ketika ada serangan dari luar yang mengancam kedaulatan bangsanya, yang mengancam keamanan dalam negerinya, maka mereka juga akhirnya berdamai dan melakukan perjanjian di Kota Dunkirk itu di daerah wilayah teritorial Prancis ya, tapi hampir di pesisir laut yang seberangnya itu adalah daratan Inggris. Nah itu kemudian negara-negara Benelux juga sama kan, itu terjadi perang ya, semacam serumpun ya, karena negara-negara Benelux itu serumpun sebetulnya. Belanda, Luxembourg sama Belgia itu serumpun, hampir satu budaya, hanya beda agama mungkin. Yang mayoritasnya ya, ada yang Protestan dengan yang Katolik. Terjadi perang saudara, namun setelah terjadinya invasi dari Jerman dalam Perang Dunia Kedua itu menjadi bersatu. Nah jadi musuh dari luar itu sebetulnya kadang-kadang dalam tanda kutip ya menguatkan patriotisme, menguatkan persatuan. Ya mungkin Asia juga, ASEAN ya, kalau kita di sekitar wilayah regionalnya ASEAN juga mungkin kalau ada ya seperti sekarang kan di ASEAN ada pressure dari Cina di Laut Cina Selatan kan, dimana Laut Cina Selatan itu hampir 90%-nya di wilayah Asia Tenggara, di teritorial Asia Tenggara kan, jadi bersatu kan negara-negara ASEAN juga yang tadinya konflik antara Indonesia sama Malaysia, Malaysia sama Singapura, Singapura sama Brunei contohnya, atau dari Vietnam dengan Thailand. Ketika ada pressure atau tekanan dari luar, jadi bersatu kan gitu. Nah Indonesia juga ya harus bersatu ya, sesama bangsa, jangan saling menyakiti, jangan saling menjajah. Karena sejujurnya kalau kita melihat dengan teliti, membaca dengan teliti ya fakta-fakta sejarah di lapangan, kenapa kita dijajah begitu lama oleh Belanda? Ya karena sebetulnya Belanda itu kan penduduknya itu sedikit ya, tapi kenapa kita sangat bisa dikendalikan dengan penduduk yang jumlahnya banyak? Ya karena Belanda menggunakan orang-orang kita untuk menjajah, untuk menjadikan alat mereka menjajah masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu sebetulnya dijajah oleh saudara-saudara kita sendiri yang tunduk ya, yang menjilat atau yang bekerja terhadap pemerintahan Belanda dengan iming-iming kekuasaan, pangkat, tahta, harta dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai terjadi lagi di era modern seperti sekarang ini ya. Kita sebagai kaum milenial harus sadar ya, bolehlah kita melupakan sejarah. Emang sejarah itu ya jangan terlalu diingat-ingat juga ya, tetapi kita harus tahu agar menjadi sebuah cermin ya. Sejarah itu kita mengingatnya bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk lebih strong dan survive di masa sekarang dan di masa yang akan datang, sebagai sebuah pribadi ataupun sebagai sebuah warga negara Indonesia yang cinta terhadap tanah airnya demi kemajuan bangsa kita tercinta di masa yang akan datang. Nah itulah perjanjian Dunkirk ya antara Prancis sama Inggris. Dan kalau kita melihat kondisi sekarang, perang Ukraina sama Uni Soviet, perang NATO kan cukup
signifikan juga ya. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Semoga saja tidak sampai terjadi perang dunia kedua ya. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang perjanjian Brussels ya, kelanjutan dari perjanjian Dunkirk. Nah, dilanjut nanti kesepakatannya adalah perjanjian Brussels, kemudian NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara, di mana ada lawannya nanti ya dari negara-negara blok timur. Dalam perang dingin itu mereka juga membentuk Fakta Pertahanan yang disebut dengan Fakta Warsawa. Namun itu sudah bubar sekarang ya, tapi NATO belum. Ya itu cara, tapi NATO belum. Oke, dukung terus channel ini dengan cara like, komen ya. Silahkan komentar di bawah ini. Kemudian yang belum mengikuti silahkan juga subscribe video ini dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Salam belajar sepanjang hayat. Saya bukan ahli, tetapi saya adalah manusia yang sedang menikmati proses belajar. Salam Firman Historical Project. Bye bye.